Haidar dan Lily terlihat fokus pada tugas kuliah. Terlihat tidak canggung walau sebenarnya mereka canggung, hanya pura-pura fokus. Sibuk mencari materi walau banyak pemikiran yang mengganggu, yang sulit diutarakan. Ini rangkum aja, tunjuk Haidar pada satu pembahasan yang menurutnya terlalu bertele-tele dan panjang. Lo aja. Haidar berdecak. Bukannya lo mau kita kerja sama? Gue udah bagian ini, jadi sekarang yang itu giliran lo. Kesalnya. Lily balas berdecak. Iya. Gue rangkum. Sewotnya. Haidar menghela nafas sabar. Dia pun mulai fokus ke hal lain dengan sesekali meringis saat cakaran di lengannya yang basah tersenggol pakaiannya sendiri. Haidar menatap cakaran Lily itu sekilas. Benar-benar ganas, gumamnya kesal walau sangat samar. Suara ketukan pintu terdengar. Gak ada. Kita gak bisa diganggu. Teriak Haidar pada adiknya di balik pintu. Gue denger Kak Lily jerit-jerit, jangan bilang lo paksa dia. Pikiran lo gila. Pergi sana, gue lagi ngerjain tugas. Teriak Haidar semakin kesal. Lily menghela nafas. Obrolan kita udah selesai. Tugas kita lanjut di kampus atau cari tempat lain. Di dalam kamar gini emang bawaannya negatif, jelas Lily. Lo terpengaruh pikiran orang? Emang lo enggak? Adik lo mikir lo nakal. Gue gak ngapa-ngapain lo, gue gak peduli pikiran orang. Terlihat keras kepala. Lily mendelik kesal. Terserah deh, capek gue. Semprotnya lalu berdiri namun naas, kakinya belibet sampai Lily memekik kaget dan jatuh. Ceklek. Pintu dengan cepat terbuka. Kan? Kalian berbuat mesum. Lily yang masih melotot karena bibirnya mendarat di bibir Haidar dan posisinya yang nemplok di tubuh Haidar yang setengah duduk itu. Dengan cepat dia menjauh namun naas, kakinya sakit keseleo sampai Lily terduduk di lantai kesakitan. Kak Lily. Haidar yang dekat dengan Lily pun menggeleng samar, membiarkan adiknya yang membantu. Haidar juga masih kaget dengan kejadian yang begitu cepat itu. Canggung kembali menyerang keduanya. Di dalam mobil hanya ada keheningan. Lebih baik naik motor kalau begini. Tapi kata Haidar waktu sudah malam. Udara juga sedang dingin. Sial banget. Berjam-jam dipijit malah makin sakit. Sebal Lily walau berujar samar tapi mampu memecah keheningan. Lo si ceroboh dan juga lo pikir langsung sembuh. Ajaib banget. Dasar bodoh. Lily menatap Haidar bengis. Dia cukup kesal disebut bodoh dan ceroboh terus oleh Haidar. Telinganya sungguh panas. Apa? Mau cakar gue lagi? Silahkan, buktinya udah gue foto. Siapa tahu kedepannya lo makin gila, gue bisa lapor ke kantor polisi. Lily mengepalkan tangannya. Tidak memperpanjang karena jika itu terjadi bisa saja membahayakan dirinya juga. Haidar sedang menyetir sekarang. Hening kembali membelenggu, walau tak lama. Besok kita mulai kuliah. Gue tahu, bodoh. Lily mengetatkan rahangnya emosi. Oke, dia harus sabar dan terbiasa. Lo udah jelasin di grup kan soal pembahasan kita tadi siang? Tanyanya dengan memandang jalanan yang dilewati. Besok pasti canggung. Haidar tidak merespon. Dia tidak tahu apa yang terjadi besok. Gue malu banget, Lily menutup wajahnya dengan kedua tangan. Semua anak di kelas tahu kalau gue sama lo udah tidur bareng yang artinya gue gak virgin lagi. Lanjutnya. Haidar menghela nafas pendek. Memang banyak sekali masalah yang terjadi akibat satu malam penuh jebakan itu. Gue tetap mau cari siapa pelakunya. Gue gak akan biarin dia hidup tenang, sedangkan kita kayak gini.
Lily tidak merespon, terserah sajalah. Lily membiarkan kepalanya di kaca jendela mobil. Beberapa kali kejedot dia abaikan walau tidak sakit karena pelan. Hingga lampu merah pun datang. Sebuah tangan tiba-tiba merayap dari belakang. Menahan keningnya agar tidak menyentuh kaca. Lo mau gue giniin kan? Makanya kening lo dibiarin kejedot berkali-kali. Sontak Lily menegakkan tubuhnya dan berbalik menggigit lengan itu. Dengan gesit Haidar mendorong kening Lily dengan cukup bertenaga sampai kepala Lily kejedot cukup kencang. Bug! Aduh! Lo gak apa-apa? Panik Haidar saat mendengar suara tabrakan yang cukup keras itu. Lily meringis saat merasakan sekilas pening dan agak berdenyut pusing. Tidak lama hanya sesaat namun tetap saja kaget. Perlahan Lily membuka matanya, dia kembali kaget saat Haidar begitu dekat. Terlihat khawatir. Pertama kali Lily melihat Haidar begitu selama dia kenal. Gak apa-apa. Lily menggeleng lalu menepis lengan Haidar cukup marah. Marah sih jelas, dia pun juga ingin menyelamatkan jantungnya. Kelas yang biasanya gaduh, banyak sekali kegiatan kini berubah hening. Hanya suara langkah atau kursi berderit yang sesekali terdengar. Semua anak kelasnya patuh saat tahu permintaan Lily dari penjelasan Haidar. Lily tidak mau ditanya soal kejadian malam itu. Berharap semua tutup mulut. Li, tugas gue udah selesai ya, ada di Bram. Kata Yuka dengan berusaha tidak canggung. Lily mengangguk dengan senyum tipis yang terlihat canggung. Makasih ya, udah tepat waktu. Balasnya. Yuka tersenyum lalu mengangguk. Dia merasa bersalah. Sungguh. Yuka pun kembali sibuk dengan beberapa produk untuk merias wajahnya. Li, dosen kenapa belum masuk? Tanya Tantan seraya duduk di samping kursi Lily yang kosong. Tantan juga merasa bersalah. Jelas dia harus memecahkan kecanggungan dan keheningan di kelas yang kini terasa aneh itu. Gue udah chat, tapi belum balas. Jawabnya seraya melirik ponsel yang menyala. Ada pesan masuk dari Haidar. Haidar, udah sarapan belum? Mau titip apa? Gue di kantin. Lily menautkan alis sesaat. Merasa aneh dan tumben. Lily pun memilih membacanya tanpa membalas. Oh gitu, ya udah. Li buat tugas kelompok, gue masih sedikit, batas waktunya kapan? Tanya Tantan masih basa-basi. Minggu depan, Tan. Oke, Tantan pun beranjak, kembali duduk di kursinya dan bermain ponsel. Tak lama Haidar datang, suasana semakin canggung saja. Haidar tidak peduli. Selama ini dia memang begitu kan. Hidup sendiri di dalam kelas yang ramai sekalipun. Haidar duduk di kursi bekas Tantan duduk. Dia angsurkan roti dan air mineral satu. Buat lo, gue gak tahu suka apa enggak. Lo cuma baca pesan gue, jadi makan aja yang ada. Jelasnya terdengar malas. Gue gak suruh. Ketus Lily. Gue yang mau. Balas Haidar kesal lalu dia pun sibuk dengan mengeluarkan buku. Dosen hari ini gak masuk, dia cuma kasih tugas. Jelasnya. Kok lo tahu? Gue ketemu sama Pak Armid di kantin, dia gak bisa masuk karena ada rapat hari ini, terus katanya ponsel dia ketinggalan. Oh pantas saja tidak dibalas. Siniin tugasnya. Haidar tidak menyerahkannya. Lily masih pincang jalannya, biar semua tugas dia ambil alih. Mulai hari ini dia akan menjadi pematkul yang benar-benar bekerja. Tugas dari dosen, Dar? Tanya Bram yang baru masuk kelas. Dosen gak masuk. Semua matkul hari ini gak masuk.
Jelas Haidar yang masih sibuk menulis di papan tulis tentang semua tugas yang harus dikerjakan. Kelas kembali ramai. Kecanggungan perlahan mulai terkikis. Haidar pun kembali duduk, melirik Lili yang tengah makan makanan pemberiannya. Senyum Haidar samar terbit. Katanya gak mau, tapi tetap dimakan. Dasar gengsi. Sila mendekatkan bibirnya ke telinga Yuka. Gue mulai tanya beberapa orang. Gue pancing-pancing tapi belum ada yang ngaku siapa yang masukin perangsang di saat Haidar sama Lili tidur. Bisiknya. Yuka balas mendekatkan bibirnya ke telinga Sila. Pelan-pelan aja, gue yakin pelakunya takut jadi gak ngaku, bisiknya. Gue gak ngangka banget, terus Lili sama Haidar gimana sekarang? Nikah? Sila sungguh penasaran dengan kelanjutan kejadian hari itu. Sekali tapi emang fatal bukan berarti harus nikah juga, tergantung Haidar sama Lili sih, bisiknya lagi. Apalagi hamil ya? Yuka menggeleng. Lili udah minum obat pencegah kehamilan, moga aja gagal. Kasihan Lili kalau sampai hamil dan kita makin bersalah. Jawabnya masih dengan berbisik. Sila mengangguk setuju. Sekarang Yuka begitu gencar mencari pelaku agar jiwanya tenang dan tidak selalu merasa bersalah. Jadi mereka sekarang ini gak ada apa-apa? Tanya Sila pelan. Yuka menunjuk dengan dagu. Tuh lihat, gak ada yang berubah. Tetap Tom and Jerry, jawabnya santai. Sila menatap ke arah yang ditunjuk Yuka. Benar saja, keduanya tengah cekcok entah mendebatkan masalah apa. Hari demi hari Lili lalui dengan berusaha melupakan yang sudah terjadi. Suasana kelas yang sangat canggung pun mulai terkikis. Perlahan menunjukkan harapan juga karena mulai ada setitik kekompakan di antara mereka. Tugasnya turun ke lapangan, kita harus cari usaha-usaha rumahan. Jelas Lili di depan kelas, menyampaikan tugas dari dosen yang tidak masuk hari ini. Dibagi kelompok, Li? Tanya Nabila, si dingin yang biasanya diam di pojokan. Lili tersenyum, dia senang bisa dekat dengan semua anak kelasnya. Lili pun mengangguk. Kita semua dibagi 5 aja, campur cewek cowok, jelasnya. Langsung bagi aja, kata Tantan yang duduk di depan kursi di hadapan Lili yang berdiri di depan kelas. Oke, Lili membuka absensi kelas. Jangan lihat absensi, Li. Berhitung aja sampai 5, terus mulang dan terakhir ngumpul sesuai angka, usul Yuka. Lili mengangguk. Boleh, jawabnya. Kelompok pun berhasil ditentukan walau sempat ada cekcok sedikit antara Lili dan Haidar yang tidak ingin satu kelompok. Semua hanya diam saat Haidar dan Lili bertengkar. Mereka pikir keduanya akan canggung, akan lebih dekat tapi nyatanya tidak. Lili menatap celana dalamnya yang terdapat noda darah. Dia datang bulan di waktu yang tidak tepat. Masih berada di kampus. Astaga! Lili menggigit kukunya sekilas. Dia tidak bawa ponsel lagi. Lili pun memakai lagi celananya lalu keluar dari bilik toilet. Tidak ada siapapun di sana. Lili pun memilih mengintip di pintu masuk. Dia menunggu seseorang yang dia kenal lewat. Cukup lama dia menunggu hingga bisa Lili lihat dari jauh. Haidar akan berjalan ke arahnya. Entah hendak ke toilet atau kantin. Kenapa harus dia sih? Dumelnya kesal. Haidar melirik Lili yang diam mengintip di ambang pintu itu. Haidar kembali acuh. Ha Haidar. Panggil Lili. Haidar tidak menyahut dan terus mengayunkan langkah. Please. Langkah Haidar pun terhenti. Dia membalikan tubuhnya. Apa? Ketusnya dengan malas. Tolong, gue datang bulan, suaranya memelan di akhir. Haidar mengangkat sebelah alisnya seolah bertanya terus. Lo sini deketan. Sebal Lili.
Dia terlihat sudah tidak nyaman mana sakit. Haidar pun mendekat, berdiri selangkah dari hadapan Lily. Gue gak bawa pembalut dan gue butuh jaket, jelasnya. Tanpa kata Haidar melanjutkan langkahnya yang tertunda. Lily melongo melihatnya. Respon apa itu? Apa Haidar tidak mau karena malu? Dasar tidak pasti. Lily manyun, dia pun memilih menunggu yang lain. Lily sampai kesal karena tak kunjung ada orang yang dia kenal lewat selain Haidar. Apa mereka gak ke kantin? Kesal Lily dengan kaki tidak bisa diam gugup. Terlalu memalukan jika Lily ke kelas yang harus melewati koridor ramai. Lily menoleh saat melihat sosok yang tak asing. Haidar mendekat dengan satu plastik hitam di tangan kirinya. Nih, ambil cewek bodoh ceroboh. Puas lo bikin gue malu beli ini ke kantin. Sewotnya seraya melepaskan jaket yang dipakainya. Ya maaf, lirih Lily sebal. Lain kali pakai terus alma mater lo. Haidar melempar jaketnya hingga menutupi kepala Lily. Lily menggeram marah. Lo juga gak pakai alma mater. Gumamnya kesal. Kalau saja Haidar tidak menolongnya, jelas saja Lily akan marah dan melawan. Di sisi lain Haidar lega. Lily tidak hamil. Haidar melirik Lily yang terlihat tidak nyaman saat masuk kelas. Dia terlihat malu memakai jaket Haidar yang kebesaran sampai bisa menutup jejak tembusnya. Lily pun duduk di kursinya, bertepatan dengan Yuka yang menghampiri Lily. Cie, jaket Haidar. Godanya. Lily mendengus. Gue tembus, Yuka. Alma mater lupa gak dibawa. Apes banget. Dumelnya. Gak apa-apa, semua dosen gak akan masuk ke kelas ini. Kita cuma bikin karangan doang kan. Terus pulang. Lily mengangguk. Jika tugas selesai mereka memang bisa langsung pulang. Lily menoleh ke arah Haidar yang sibuk mengerjakan tugas itu. Untungnya Haidar bawa alma mater, jadi jaketnya bisa dia pinjam dan bawa pulang. Setelah dicuci akan dia kembalikan. Hari pertama ya? Yuka memperhatikan wajah pucat Lily. Lily mengangguk. Gue seneng lo gak hamil, setidaknya rasa bersalah gue berkurang walau setitik. Ungkap Yuka setelah sekian lama dia baru bisa membahasnya. Lily hanya balas tersenyum tanpa ingin membahas lebih lanjut. Yuka pun pasrah dan memilih mengerjakan tugas agar segera pulang. Lily memeluk tugas-tugas yang dikerjakan teman-temannya di selembar kertas polio itu. Dia juga memeluk beberapa buku paket yang harus dikembalikan ke perpustakaan. Wajah Lily terlihat semakin pucat. Nafasnya mulai terengah menahan sakit di hari pertama datang bulan. Dibuat jalan sungguh tidak sanggup. Lily ingin segera rebahan. Minggir, lelet. Ketus Haidar. Lily tersentak lalu menoleh kesal. Dia sudah tahu dari suaranya. Dia pasti Haidar. Jalan masih luas sekali. Balas Lily naik pitam. Dia sedang PMS pula. Jelas terpancing. Haidar dengan menyebalkan mengangkat bahunya acuh. Melewati Lily begitu saja. Dasar jahat. Gak berperi kemanusiaan. Gak peka. Teriaknya kesal tanpa peduli sekeliling. Lily meringis, sudah tahu sedang sakit. Haidar tidak ada peka-pekanya terhadap teman. Minimal bawa bukunya. Sudah berat, sakit haid pula. Lily ingin menyerah rasanya. Lily menyorot galak saat Haidar berbalik dan mendekatinya lagi. Refleks Lily mundur sekali saking was-was. Lihat sekeliling lo. Gue jadi kayak pacar jahat yang biarin ceweknya keberatan bawa buku di saat wajahnya pucet kayak mayat. Celoteh Haidar kesal seraya mengambil alih buku di tangan Lily. Lily menekuk bibirnya kesal lalu melihat ke sekelilingnya. Ternyata dia jadi tontonan akibat teriakannya sendiri. Malu,
Lily segera mengikuti Haidar yang jalan lebih dulu. Dia malu dan ingin kabur. Tak lupa dia juga tetap ingin mengantar buku-buku itu, memastikannya selamat sampai tujuan. Tuh kan, ini bukan arah ke perpustakaan, Haidar. Omel Lily dengan masih mengimbangi langkah Haidar yang lebar. Gue tahu. Terus, aduh. Pekik Lily saat bahunya didorong agar masuk ke dalam ruangan. Lily mengerjap. Siang, Dok. Siang. Dia sakit. Saya cuma antar, permisi. Haidar pergi begitu saja. Lily melongo dengan bibir masih pucat. Kemari, dokter periksa. Tadi pacarnya ya? Goda dokter kampus yang ramah nan cantik itu. Iya, bukan dok, bukan. Temen sekelas, Dok. Lily pun berjalan masuk dan rebahan di kasur pasien. Cuma sakit hari pertama kok, Dok. Lily tetap diperiksa, diberi obat pereda nyeri dan plester hangat di perut untuk mengurangi sakitnya yang sulit dijelaskan. Bukunya udah disimpankan. Tugasnya disimpan di meja. Udah, bawel. Potong Haidar jengkel. Lily menggigit giginya kesal. Padahal dia bertanya dengan nada normal. Terus lo ngapain masih di sini? Sewot Lily yang kini berjalan di koridor menuju gerbang. Gue mau ambil jaket. Apa? Gue masih butuh, entar gue kasih kalau udah dicuci. Kesalnya. Gak bisa, gue mau langsung ambil, jadi gue antar lo pulang. Lily turun dari motor Haidar setelah cukup lama kesana kemari membeli ini itu, tak lupa dia lebarkan tisu lalu melap joknya. Dia takut darah menempel di sana. Takutnya Haidar juga jijik. Ngapain? Alis Haidar bertaut, wajahnya jadi terlihat galak. Menurut lo? Sewot Lily. Lepas jaket gue, buruan. Gak sabaran banget. Dumel Lily seraya melepaskan jaketnya. Haidar diam dengan tatapan melihat rumah Lily. Terlihat sepi, sama seperti rumahnya. Orang tua lo jarang pulang? Tanyanya memecah keheningan. Gak, cuma paling telat aja. Lily pun berhasil melepaskan jaket Haidar, dia pastikan tidak ada darah yang menempel. Ada darah sedikit, gue cuci dulu. Lo pakai jaket punya gue aja, gue ambil dulu. Gue haus. Potong Haidar dengan pandangan ke asal tempat. Tatapannya berubah tajam. Dengan bodohnya Lily mengangguk. Gak bisa. Gue gak bisa bawa cowok ke rumah, tolaknya cepat. Lo usir tamu? Gak sopan banget, gerutu Haidar. Lily berdecak. Ya udah tunggu, gue ke penjaga rumah dulu. Sebalnya dengan langkah dia hentak-hentakan. Lily menautkan alis saat gerbang tumben tidak gesit dibuka. Bahkan ruangan penjaga pun gelap. Semua orang pergi kemana? Lily mengintip lagi di sela-sela gerbang tinggi dari bahan kayu mahal itu. Mata Lily membola dengan tubuh mulai gemetar. Sebelah tangan Lily yang akan menekan bel urung. Dia tergesa mundur mendekati Haidar dan naik ke motornya begitu saja, dengan paniknya. Haidar beruntungnya sigap menahan motornya yang hampir oleng karena Lily loncat begitu saja. Jalan. Cepet. Gue jelasin di jalan. Lily menyalakan ponselnya tergesa, gemetar dan sempat blank beberapa saat. Haidar yang paham pun segera menjalankan motor. Selama perjalanan Lily menelpon polisi dengan paniknya. Terisak ketakutan. Haidar pun menepikan motornya, mematikan mesin. Haidar berbalik menatap Lily tanpa turun dari motornya. Haidar raih ponsel Lily dan dia pun menjelaskan letak posisi rumah Lily. Lily terlalu panik sampai tidak tahu alamat rumahnya sendiri. Lily panik karena orang tuanya tidak bisa dihubungi.
Apa mereka ada di dalam rumahnya yang tengah dirampok? Lily bisa melihat penjaga rumahnya babak belur dan diikat. Tarik nafas buang. Bukan saatnya panik, gunain otak lo sedikit biar semua gak jadi berantakan. Padahal maksud Haidar dia ingin Lily tenang, berhenti menangis agar kepanikannya tidak menular pada Haidar. Lily hanya bisa meninju lengan Haidar tanpa bisa menghentikan tangisannya. Mama sama papa gak bisa dihubungin, Haidar. Apa mereka di rumah? Lirihnya. Haidar pun asyik memainkan ponsel serba pink itu. Dia mencari kontak orang tua Lily, mencoba menghubunginya terus. Hingga sesuatu mencuri perhatian Haidar. Banyaknya pesan masuk yang belum dibuka. Haidar pun berkelana di sana. Nih, lo baca bodoh. Kesalnya seraya mendekatkan layar ponsel itu ke wajah Lily. Lily merampasnya penuh amarah dengan masih terseduh-seduh. Lily baca pesan masuk dari ayahnya itu yang katanya mobil mogok, area bengkel tidak ada sinyal. Roger bahkan harus mencari sinyal agar bisa mengirim pesan pada anaknya. Makanya jangan panik berlebihan. Haidar menoyor pelan kepala Lily saking kesal. Haidar jadi berdebar ikut panik. Gimana gak panik? Lo gak lihat keadaan penjaga? Gue gak tahu mbak di dalam juga apa sama, kasihan. Dan gue pikir. Haidar bungkam mulut Lily dengan bekapannya. Suara Lily terlalu menjerit marah, mereka jadi bagai pasangan yang tengah bertengkar di pinggir jalan. Berhenti ngoceh. Haidar pun meninggalkan Lily di atas motornya yang terparkir di pinggir trotoar itu. Haidar masuk ke dalam warung, membeli beberapa roti dan air minum untuk jaga-jaga. Dia dan Lily pasti akan lama di kantor polisi. Sanum memeluk penuh rasa lega saat Lily tidak ikut menjadi korban perampokan di rumahnya. Dia sungguh lega. Mama pikir mama gagal jadi mama. Mama pikir kamu juga korban, isaknya. Lily sama menangis. Dia pun lega karena mobil mereka mogok. Keduanya terus berpelukan. Haidar duduk di dekat mereka, membiarkan mereka meluapkan rasa leganya. Saat itu Haidar sengaja meminta air minum untuk mengulur waktu. Haidar merasa ada yang tidak beres. Di ujung tembok rumah Lily ada tangga yang menurutnya aneh. Kawat-kawat tajam pun terpotong sebagian. Tak hanya itu, dia pun melihat beberapa siluet besar di dalam kegelapan yang hanya disinari bulan saja itu. Jika Sanum dan Roger ada di rumah, tidak mungkin suasananya jadi gelap. Di saat memastikan keadaan yang menurutnya aneh, tiba-tiba Lily mendekat dengan panik dan saat itu Haidar meyakini kalau memang ada yang tidak beres. Dia pun bergegas menyalakan mesin motor, menahan motornya saat Lily naik hampir meloncat saking panik. Terima kasih, Roger mengusap dan menepuk bahu Haidar. Haidar tersentak pelan saat Roger tiba-tiba duduk di sampingnya. Kalau saja kamu langsung meninggalkan Lily, mungkin Lily jadi salah satu korban. Lily masuk ke dalam kamarnya. Di sana sungguh berantakan. Banyak sekali barang-barang cukup mahal hilang dari tempatnya. Semua kecantikan berserakan, sungguh kacau. Lily kembali menangis. Kamar yang selalu dia jaga kini hancur berantakan. Bersih-bersih bukan nangis, bodoh. Haidar masuk begitu saja. Lily terhenyak. Lo kok bisa masuk? Papa nanti ngamuk? Keluar-keluar. Usirnya panik. Gue mau ambil jaket. Lily menggeram dengan mengepalkan tangannya kesal. Kenapa Haidar begitu pelit? Meminjamkan jaket saja begitu cerewet minta dikembalikan. Gue cuci, Haidar. Gue cuci dulu. Ada darah gue. Amuknya dengan nafas memburu. Haidar menatap hal lain. Dia berjongkok meraih sebuah bingkai foto yang retak. Hancur parah.
Refleks Lily meraihnya dan Haidar meringis saat pecahan itu menggores tangannya hingga berdarah. Lily melotot panik saat melihat darah mengalir deras. Goresannya hampir 3 cm. Darah. Panik Lily lalu mencari kotak P3K yang sudah berantakan juga. Lily lepas garis polisi yang menghalangi pandangnya. Semua sudah berhasil diproses. Tinggal menangkap penjahatnya saja. Lily raih beberapa obat dan hal lain yang dia butuhkan. Haidar pun memilih duduk di sofa pink bergaya princess itu. Menunggu Lily mencari obat untuknya. "Orang kaya lo bisa obatin gue?" Tanyanya dengan tampang menyebalkan di mata Lily. Begitu meremehkannya. "Orang kaya gue maksud lo apa?" Kesal Lily seraya membuka obat itu. Lily duduk di lengan sofa yang diduduki Haidar. "Bodoh." Lily melipat bibirnya menahan kesal. Dia pun tidak merespon. Terlalu malas. Dia hanya ingin mengobati lalu mengusir Haidar. Haidar diam saja saat obat itu terasa menyengat di kulitnya. Dia tahu Lily sengaja ingin menyakitinya, jelas Haidar tidak akan kalah. Sakitnya itu tidak seberapa. "Udah, sana pergi." Usir Lily setelah selesai mengikat perban. Haidar memandang hasil kerja Lily, mengamatinya depan belakang dengan meremehkan. "Berantakan. Kelihatan orang bodoh yang bikin," gumam Haidar pelan terkesan meremehkan. Lily jelas mendengar karena dekat dengan Haidar. Lily kesal. Dia sedang sedih tapi Haidar tidak ada sedikit pun menghiburnya. Lily meraih setiap sisi bahu Haidar lalu dia gigit sebelah bahu beserta kaosnya. Lily marah, kesal, semua campur aduk. Haidar meringis, refleks memegang pinggang Lily yang ramping. Haidar dorong sampai terlepas dan Lily menjauh. Lily terengah marah. "Gue benci sama lo. Gue lagi sedih, lo terus hina gue bodoh." Suara Lily gemetar dengan kedua mata merebak basah. Haidar masih diam dengan datarnya. "Bukan saatnya lo bahas soal kebencian lo ke gue. Lo bisa beresin kamar sendirian kan? Gue pulang kalau gitu." "Gue yakin lo gak akan takut sendirian di sini," ujarnya teramat santai lalu beranjak. Lily tersadar. Roger dan Sanum masih di kantor polisi. "Maaf," lirih Lily. "Gue takut," lanjutnya tak kalah pelan. Haidar membalik tubuhnya lalu mengangkat tangannya yang diperban. "Tapi gue gak bisa bantu," balasnya. Lily menghela nafas. Kalau saja tidak sendirian, dia pasti sudah akan mengusir Haidar.